ke teman-teman mahasiswa. Makanya saya share juga, saya apa namanya undang untuk hadir juga teman-teman dari luar kelas e-marketing ini. Alhamdulillah cukup antusiasnya cukup tinggi, ada sekitar belasan orang, termasuk ada Pak Eki. Ya, Pak Dokter. Halo Mbak. Wah, Pak Dokter, siap. terima Saya kasih sudah. undang teman-teman dari SDM juga tuh, Pak. Oh iya, siap-siap Pak. Dari Himara, dari Oke, JLP. kasih Pak Eki. Ada Pak Abdul Kohar juga nih. Oh, siap, siap. Standby. Oke, terima kasih Pak Dokter. Siap. Makasih Pak Kohar dan juga teman-teman lain yang Ya, sudah bergabung. Semoga apa yang didapat di sesi sharing session atau kuliah tamu malam ini bisa memberikan insight baru, ilmu baru untuk teman-teman semua. Khususnya mungkin nanti apa ya? Ini kan kita ngomongin soal nanti fokusnya ke social commerce ya, salah satu social commerce yang nanti akan di-share oleh narasumber kita malam ini. Mungkin kurang lebih itu. Oh iya, catatan untuk yang kelas e-marketing ada siapa di sini? Ismail, Berlian, Mutiara, siapa lagi? Aura, Siska, Dava. eh, jangan lupa nanti ujian besok itu ada yang apa ya? Ada soal yang berkaitan lah sama materi yang akan di-sharing malam ini. Jadi untuk teman-teman yang akan ujian e-marketing jangan lupa dipantengin baik-baik karena nanti akan keluar di ujian gitulah kurang lebih. Dan untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya boleh di apa dinyalain juga kameranya supaya nanti kita bisa lihat nih siapa aja nih yang hadir malam ini dan nanti juga biar lebih interaktif mungkin akan ada sesi tanya jawab atau nanti ya akan disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini. Oke. Jadi yang belum on cam boleh on cam dulu. Ismail, Mutiara, tuh Pak, jangan jangan mau kalah sama Pak Kohar tuh. ini di luar nih, di depan rumah, Ayo, lagi nyantai. on cam. Oke, langsung aja. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita malam hari ini, seorang e-commerce spesialis. Nanti mungkin detailnya akan dijelaskan langsung nih oleh narasumber kita hari ini. Eh, Perkenalkan narasumber kita hari ini, Mas. Saya manggil Mas atau Pak atau Kak nih. Panggil Kadiar aja biar Kak lebih akrab, Diar. biar lebih intimate. Biar lebih intimate ya. Oke. Jadi narasumber Oke, kita malam ini Kak Kak Diar Rachman, Kak Diar Rahman. Kita panggil Kak Diar aja. Jadi beliau merupakan salah satu praktisi lah ya di bidang e-commerce. Pastinya sudah dengan berbagai pengalaman di bidang e-commerce, makanya kita sebut e-commerce spesialis gitu ya. Akan sharing ilmunya nih, ilmunya gimana sebagai seorang praktisi, seorang profesional di bidang e-commerce. Oke, oke. tanpa berlama-lama lagi, karena udah nggak sabar nih, kayaknya udah sabar mau denger nanti apa yang akan di-share sama Kak Diar. Oke, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Kak Diar. Oke, selamat malam semuanya. Saya mau sesi kali ini lebih interaktif ya, jadi feel free buat teman-teman ya apabila mau langsung tanya boleh dipersilakan di tengah jalan pada saat presentasi dipersilakan juga. Oke, izin saya untuk share screen ya. Ya, silakan Kak Diar. Sorry. Ini kelihatannya apa ya? Sorry. Masih proses loading share screen. Masih proses loading share screen. Nah, oke. Nah, Oke, udah kelihatan. Sip. oke, oke. So sorry. Oke, selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Diar. Mungkin bisa panggil Diar juga nggak apa-apa.
Uh, Hari ini sebenarnya senang banget saya bisa diundang ke sini ya untuk bisa membawakan satu informasi yang mungkin sangat berguna untuk teman-teman juga. Mungkin teman-teman juga udah mendapatkan informasi edukasi, mohon maaf, berkaitan dengan digital marketing oleh Pak Syarif ya. Dan di sini saya juga akan membawakan pembahasan sesuai dengan mungkin interest dari teman-teman dan uh, apa yang sedang diperbincangkan akhir-akhir ini untuk dipelajari lebih lanjut lagi. Berkaitan dengan e-commerce industry khususnya di TikTok Shop ya teman-teman ya. Mungkin as a background, uh, sorry. Oke, mungkin as a background, mungkin saya informasikan bahwasanya saya pernah dan sedang bekerja di salah satu perusahaan ini. Mungkin di karir pertama saya itu saya pernah bekerja di salah satu grup Mitra Adi Perkasa. Mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah dengar belum sih Mitra Adi Perkasa tuh apa, grup apa, dan mungkin ada brand apa sih yang dibawa oleh Mitra Adi Perkasa itu sendiri? Ayo Pak Kohar, mungkin udah unmute. Starbucks. Iya, Merah Blue. Pak Kohar kayaknya tahu nih Pak Kohar. Apa Pak? Apa? Mitra Adi Perkasa nih, kira-kira apa aja sih Era Blue. raksasa apa? Era Blue. Era Blue. Zara Bukan, bukan ya bukan. Zara? Yes, betul. Jadi sebenarnya Mitra Adi Perkasa adalah salah satu top retail ya yang fokus di beberapa kategori gitu, di mana menjual beberapa kategori brand. Antara lain untuk di fashion tuh ada Zara, ada Pull and Bear, ada Tumi dan lain-lain. Mungkin di food and beverages-nya teman-teman nih sering banget nih minum nih kayaknya nih. Anak-anak Ganesha nih ya, ada Starbucks, ada Burger King, ada Domino juga, ada Subway yang sekarang lagi hits banget nih di Tangerang Selatan ya. Terus kemudian dia buka lagi li- uh, lining bisnis baru yaitu di digitalnya. Jadi Mitra di Perkasa mengambil kesempatan di mana tren Indonesia itu lagi naik banget para pengguna iPhone gitu ya. Jadi dia ambil license untuk Apple bisa diperjualbelikan oleh grupnya Mitra di Perkasa itu sendiri. Nah, dan saat itu saya bekerja sebagai merchandising untuk kategori fashion, di mana salah satu department store-nya, di mana saya bertugas di salah satu department store-nya, namanya Seibu. Mungkin teman-teman aware dengan Sogo ya. Kalau saya di Seibunya, tapi sama-sama Japanese department store seperti itu. Di mana saya saat itu bertanggung jawab untuk menjaga productivity square meter dari setiap brand yang ada. Di samping itu juga saya harus mengakuisisi brand-brand yang memang sedang naik daun nih atau sedang ramai diperbincangkan untuk bisa bergabung ke dalam sebagai partner di dalam Seibu tersebut. Nah, pengalaman yang kedua saya pernah bekerja juga di Salim Group. Mungkin ada juga nih, mungkin Pak Kohar dan Pak Eki tahu nih Salim Group nih apa nih. Saya yakin banget sih. Apa sih brand-brand yang ada di dalam Salim Group itu apa? Dan saya yakin teman-teman tuh waktu kecil ya mungkin mengkonsumsi juga setiap hari tuh ya apa aja brand-brand yang ada di dalam Salim Group. Salim Group itu ada Indomaret, ada Indomobil, Indofood, salah satunya adalah Indomie juga. Gitu ya teman-teman. Jadi di mana saat itu saya bekerja juga sebagai senior merchandising di kategori fashion juga, tapi challenge-nya ini berbeda nih, gitu kan. Di mana sebelumnya saya bekerja di bidang offline, saat itu saya merambah nih di bidang putar haluan lah gitu ya ke bidang online di mana banyak banyak banget hal yang harus saya kembangkan baik dari segi skills uh, jadi kalau misalnya sebelumnya hanya di offline itu saya hanya menghitung productivity per square meter tapi pada saat saya pindah ke online industry atau e-commerce industry itu akan lebih deep dive lagi bagaimana saya melakukan analisa kita bisa lihat dari platform visitor, campaign impression, product impression, yang di mana-mana ujungnya akan membahas soal conversion dan juga ROI. Uh, Seberapa banyak visitor yang masuk ke dalam platform dan juga conversion as a transaction. Selain itu, challenge lainnya adalah saya bertanggung jawab juga untuk menambahkan assortment brands ke dalam platform iStyle. Karena kalau kita tahu e-commerce ini kan satu sama lain itu berlomba-lomba. Bagaimana dia bisa memiliki satu kelebihan lebih dulu ketimbang e-commerce lainnya. Dan itulah yang disebut daya jual beli dari
e-commerce yang sedang bersaing nih di Indonesia khususnya. Seperti itu. Em, yang terakhir nih ya, teman-teman mungkin tahu, lebih tahunya adalah TikTok ya, tapi TikTok itu sebenarnya under group yang besar sekali di China namanya ByteDance, di mana saya itu bekerja sebagai salah satu tim leader di TikTok Shop Southeast Asia untuk incubation kategori. Jadi incubation kategori itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman ingin tahu lebih lanjut di mana kategori yang berdiri yang dikhususkan untuk para individu yang baru memulai uh, baru banget nih memulai experience-nya untuk berjualan di TikTok Shop. Jadi di sana saya memberikan edukasi berkaitan dengan fitur apa yang bisa digunakan dan do and don'ts-nya untuk para penjual-penjual baru ini ingin memperjualbelikan produknya di dalam TikTok Shop seperti itu. Tapi di balik uh, semua latar belakang pengalaman pekerjaan saya, ada nggak sih yang tahu saya itu lulusan dari mana? Dari Ganesha. Betul. Kamu pernah lihat video FYP ya? Jangan-jangan. Iya, bener banget. Iya, ya, benar ya. Iya, Iya. jadi uh, saya ada lulusan sarjana ekonomi dari STI Ganesha di tahun 2014. Jadi poinnya apa di sini? Saya sangat yakin banget bahwa lulusan dari STI Ganesha ini punya bibit-bibit nih yang mampu menembus perusahaan-perusahaan yang memiliki bendera sangat bagus nih khususnya di Indonesia, baik skala nasional dan multinasional seperti itu. Tapi kuncinya apa? Kuncinya ini sangat relate sekali dengan apa yang akan saya bahas hari ini, yaitu aware with the changes and how to keep up, atau sadar dengan perubahan dan bagaimana mengikutinya. Jadi, kalau kita tahu di era sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat terjadi di dunia, khususnya Indonesia ya, menuntut kita juga harus menjadi personal yang kreatif dan juga inovatif dan bisa beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang ada. Jadi, sudah saya jelaskan di bawah title ini, e-commerce are prepared as a platform for UMKM or UKM to expand their business and to everyone who want to create money with the low cost. Jadi apa artinya? Jadi sebenarnya e-commerce itu sudah dipersiapkan menjadi sebuah wadah untuk para pegiat usaha UMKM atau UKM untuk mengembangkan bisnisnya uh, di platform-platform tersebut, dan juga untuk orang-orang yang ingin menjadi pengusaha kecil-kecilan nih dengan low cost gitu. Jadi back to the topic, untuk apa sih kita harus beradaptasi dengan perubahan? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, jawab dong, ntar saya kasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Oh, ada hadiahnya tuh. Apa Kak? Ulangi pertanyaannya. Oh, langsung. Oke, oke. Ini siapa nih? Mas siapa namanya? John. Mas John ya. Saya pengen tanya, uh, kita sebagai personal itu untuk apa kita harus beradaptasi dengan perubahan? Ya menurutku penting Kak. Hmm. Karena setiap pola bisnis maupun pola marketing itu memiliki perkembangan. Artinya dulu yang konvensional, sekarang memiliki perubahan digital. Artinya kita harus Iya, pintar-pintar beradaptasi di situ Kak. iya, betul. Itu salah satu alasannya juga. Mungkin saya kasih contoh yang memang sebenarnya klasik dan sudah sering diberikan contoh kepada teman-teman ya. Let's say teman-teman punya coffee shop, ya kan? Di mana kedai coffee shop itu udah pasti secara basic akan jual yang namanya Americano. Tapi di era saat ini di mana kopi itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan beberapa campuran ya. Sekarang udah ada aren latte, hazelnut latte, butterscotch latte, caramel latte, dan latte-latte lainnya gitu. Apakah teman-teman nih sebagai pelaku usaha akan tetap jualan yang namanya kopi hitam saja, atau teman-teman akan take action untuk mengikuti inovasi yang ada? Pasti jawabannya akan mengikuti inovasi yang ada kan. Ada nggak yang tahu dampaknya kalau teman-teman tidak mengikuti arus yang sedang berjalan saat ini? Ya, usahanya nggak akan bisa survive, Kak. Betul. Satu, kehilangan pelanggan. Ya kan? Ada jawaban lain mungkin?
saya tambahin, kehilangan income udah pasti. Kehilangan job itu yang paling ditakutkan, ya kan? Ini berlaku juga dengan para pelaku usaha. Mungkin saat ini kita sedang berjualan secara offline atau door to door, yang secara cost dan effort itu memang akan jauh lebih besar, atau mungkin hanya melalui Instagram, di mana yang saat ini Instagram ternyata juga sudah menurun ya. Jadi kenapa sih kita tidak mencoba sesuatu yang baru? Apa sih sesuatu yang baru itu apa sih? Yang akan saya bahas adalah mengenai TikTok Shop itu sendiri. Ada apa yang terbesit di pikiran teman-teman soal TikTok Shop? Mungkin satu dua orang bisa jawab. Live Apa sih TikTok streamer, Shop Kak. itu? Banyak live streamer. Jualan, Oke. affiliate. Ada yang cita-cita nggak jadi host atau jadi content creator atau Ya, Pak. jadi live streamer? Ada, Ya, Ada, Pak. ada. saya Pak, Oke. saya. Ada saya Saya mau juga, jadi streamer dagang tapi TikTok, belum Pak. berani. Oh, banyak Belum banyak belum juga ya. berani ya. Nanti Pak Syarif titip pesan ya, kalau ada kelas lagi, misalnya anak-anak yang lebih interest, saya akan adain kelas lagi yang lebih intimate lagi Oke, untuk siap. apa namanya, lebih deep diving lagi in how to melakukan penjualan di TikTok Shop ya. Gitu. Jadi kita lihat dari TikTok Shop pembelajarannya adalah apa? TikTok Shop ini awalnya hanya sebuah sosial media, ya, hanya sebuah sosial media platform. Tapi saking pinternya nih ya, karena dikarenakan banyaknya daya minat, daya jual beli nih di dalam platform tersebut, TikTok akhirnya berevolusi menjadi sebuah e-commerce, atau kita biasa bilang sekarang social commerce atau shoppertainment, di mana orang-orang bisa melakukan uh, hiburan sambil berbelanja di dalam satu platform tersebut. Tapi sejauh apa sih orang-orang tahu bagaimana cara berjualan di TikTok Shop itu? Dan sebenarnya apa sih yang membedakan TikTok Shop dengan platform e-commerce lainnya? Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Let's say nih, TikTok sekarang bikin e-commerce. Kan udah ada Tokopedia, udah ada Shopee, udah ada Lazada, dan lain-lain. Apa sih yang membedakan itu? Dan sekarang kenapa TikTok menjadi salah satu platform dengan Kalau live visitor streaming, ya. tertinggi? Karena bisa ngeliat Karena videonya langsung, harganya Kak. murah, Jadi real. karena harga di TikTok Shop tuh biasanya lebih murah daripada di Shopee, Tokopedia, dan segala macam. Oke, nah itu masuknya masih fase promotion ya. Jadi setiap e-commerce sebenarnya akan melalui fase-fase yang namanya burn money. Burn money, tapi itu biasanya berjalan di 1-2 tahun awal. Nanti tahun ketiga dan keempatnya udah mode harvesting, di mana subsidi yang akan diberikan itu jauh lebih kecil. Nah, pertanyaan saya tadi, apa yang membedakan adalah experience. Kalau di Tokopedia dan di Shopee, kita sebutnya itu kalau dalam dunia e-commerce itu namanya PDP, Product Display Page, di mana orang-orang itu pada saat melakukan kunjungan ke dalam platform tersebut, mereka hanya bisa menikmati uh, apa namanya, produk tersebut beserta review. Nah, sedangkan TikTok ini membuat experience baru, sehingga bisa membangunkan trust kepada para calon pembelinya. Melalui apa? Nah, ini ada 4 channel penjualan yang TikTok Shop ya, bukan TikTok Shop eh, berikan untuk para teman-teman yang memang akan baru memulai bisnisnya, seperti itu. Nah, di sini ada 4 mekanisme penjualan di TikTok. Yang pertama ada live streaming atau live. Yang kedua ada short video atau video pendek. Yang ketiga adalah afiliasi. Yang keempat adalah shopping center. Bedanya apa sih? Mari kita lihat. Nah, saya yakin teman-teman kalau udah bahas TikTok, pasti saya yakin secara teman-teman di sini udah tahu lah ya perbedaan live streaming dan short video apa. Tapi mungkin saya informasikan lagi, apabila konten live streaming itu seperti apa. Jadi live streaming adalah pada saat kita melakukan presentasi produk secara langsung ya, secara live, dan bisa berkomunikasi dua arah dengan para calon pembeli. Ini adalah contoh display, contoh image untuk live streaming. Dan yang kedua adalah short video, di mana kita sebagai para penjual ini dituntut untuk lebih kreatif, untuk bisa membuat bagaimana produk tersebut pada saat digunakan, untuk lebih meyakinkan. Semua untuk live streaming dan short video ini semuanya ada keranjang kuningnya, di mana
pada saat algoritma itu terbentuk untuk kita sebagai calon pembeli, lewat ke beranda kita, kita bisa langsung melakukan transaksi dari live streaming ataupun video tersebut. Nah, yang ketiga adalah affiliate. Jadi TikTok nih pinter banget nih. Jadi dia mengambil sebenarnya kalau bisa dibilang dulu itu mikro influencer yang ada di Instagram diajak berkembang ke dalam TikTok Shop. Nah, di sini ada salah satu contoh untuk content creator namanya Natasha Surya, di mana Natasha Surya ini adalah bekas salah satu karyawan di TikTok yang sekarang sukses menjadi content creator di TikTok dengan penghasilan tertinggi juga, khususnya untuk produk home and living. Nah, yang terakhir ada shopping center. Jadi shopping center tampilannya mungkin sama seperti apa namanya platform-platform lain, di mana teman-teman bisa mencari juga produknya apa di dalam shopping center ini. Tapi tidak terlepas videonya juga bisa dicari di dalam apa namanya aplikasi TikTok itu tersendiri. Oke. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus untuk pembahasan berkaitan dengan bagaimana mendaftarkan diri sebagai penjual dan bagaimana mengafiliasikan produk dan juga bagaimana menjadi seorang afiliator ya. Mungkin tadi teman-teman kan kayaknya excited banget nih, pengen banget jadi apa namanya live streamer, jadi host, content creator, daripada kita buang-buang kuota ya untuk hal-hal yang tidak penting, mendingan kita jualan dan dapat cuan. Seperti itu. Jadi tadi dengan fitur afiliasi ini sebenarnya sangat banget membantu para pelaku usaha khususnya untuk memperluas jaringan ya. Let's say Pak Syarif punya barang di mana kalau dia memasarkan secara door to door atau offline, kita bisa lihat demografi pembelinya itu ya pasti kisaran Ciputat aja gitu. Tapi pada saat Pak Syarif mencoba mengafiliasikan produknya melalui TikTok Shop, itu akan membuka kesempatan eh, memperluas jaringan. Jadi memperluas jaringan untuk teman-teman yang sedang membangun brand juga, which is untuk brand awareness juga bisa seperti itu. Untuk apa namanya memperluas jaringan penjualan sampai ke pelosok-pelosok karena tanpa disadari banyak sekali content creator atau afiliator yang mengambil produk-produk yang kita afiliasikan seperti itu. Nah, mekanismenya seperti apa sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang mau langsung praktek ya. Ini feel free banget. Uh, sorry. Oke, pertama-tama pastikan teman-teman ini sudah meregistrasikan melakukan registrasi terhadap TikTok Shop itu sendiri. Jadi gini teman-teman, TikTok Shop itu ada dua mekanisme. Jadi ada dua akun nih yang harus disatukan. Mungkin teman-teman saat ini sudah punya yang namanya akun TikTok, ya kan? Tapi kalau teman-teman lihat di situ akun TikToknya tidak bisa belum bisa untuk dilakukan jualan nih gitu. Nah, di situ juga belum ada fitur live. Nah, tapi pada saat teman-teman bikin akun TikTok Shop, di situ pada saat disatukan, nanti teman-teman meskipun followernya nol, itu teman-teman bisa langsung melakukan live streaming untuk berjualan. Seperti itu. Aku coba bantu share screen ya. Mungkin teman-teman yang mau coba untuk registrasi, boleh langsung scan QR terlampir ya. Sebentar ya. Pak izin, Oke. Ya, sekarang gimana caranya yang penting penontonnya tuh banyak, Pak. oke. Jadi gini, sebenarnya ini tricky banget ya, dan ini sangat klasik banget. Saya bilang tadi, pada saat teman-teman baru mendaftarkan akun atau menautkan akun dari TikTok Shop, dari TikTok ke TikTok Shop, dan sudah ada fitur live streaming, eh, teman-teman sebenarnya bisa dengan mudah mengakses yang namanya Seller University untuk cari tahu bagaimana sih gitu. Jadi di TikTok itu ada yang namanya statis. Jadi apabila pada saat teman-teman melakukan live streaming tapi tidak ada host yang memang mempresentasikan produknya, itu sangat berpengaruh sekali terhadap jumlah viewers yang akan masuk saat itu. Nanti suatu hari saya akan kasih contoh buat di kampus langsung ya mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru activate akun, saya akan kasih contoh bagaimana akun baru tersebut langsung bisa mendapatkan viewers yang memang di atas dari follower yang ada.
let's say tadi kan saya bilang meskipun followernya nol, pada saat kita tautkan dan kita bisa melakukan live streaming, itu sangat berpotensi sekali uh, follower-follower itu akan masuk, viewers ya, kita bukan 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 bilang followers, tapi viewers itu akan masuk meskipun dia belum follow akun kita, seperti itu. Itu itu kembali kepada keterampilan dari hostnya itu sendiri, seperti itu sih. Nanti kita akan uh, practice lebih lanjut buat itu. Eh, Maaf Pak, kalau misalnya Yes. buat akun untuk jualan itu Mm-mm. bikin akunnya di TikTok biasa atau TikTok Shop atau dari Oke. TikTok biasa dulu ke TikTok Shop. Jadi gini, tadi kan saya udah jelaskan bahwasanya teman-teman pastinya udah punya akun yang namanya akun TikTok ya, yang teman-teman sering TikTok yang biasa scroll. udah. Ya, nah tadi saya bilang apa namanya, mungkin teman-teman yang interest mau coba daftar langsung boleh. Di mana teman-teman bisa langsung scan. Tadi udah sempat scan belum untuk barcode-nya? Baru screenshot aja sih Pak. Oke, jadi nanti tampilannya seperti apa? Saya kasih lihat ya sebentar ya. Ini saya mau share screen cuma belum. Oke. Jadi pada saat teman-teman sudah melakukan registrasi, ini kelihatan Pak Syarif? Layarnya kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke, jadi nanti pada saat teman-teman sudah melakukan scan terhadap barcode yang tadi sudah saya tampilkan, teman-teman akan masuk ke yang namanya back-end. Back-end untuk TikTok Shop. Jadi beda ya, yang satu akun TikTok, yang ini TikTok Shop. TikTok Shop adalah yang ini nih, TikTok Shop Seller Center. Di mana? Sorry, di mana pada saat awal teman-teman masuk, teman-teman pasti akan dimintakan pertama registrasi produk berkaitan dengan identity atau KTP. Kemudian nanti teman-teman akan dimintakan alamat untuk pick up, di mana pada saat kita registrasi pasti ini mau di platform manapun ini ada ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan setting alamat gudang kita di mana apabila ada transaksi dan kurir itu harus melakukan pick up. Nah, bagaimana tadi untuk menautkan uh, akun TikTok dan TikTok Shop-nya. Jadi teman-teman setelah scan dan mengisi apa namanya mengisi informasi-informasi penting baik dari identity dan juga alamat gudangnya. Ini kebetulan saya baru buat juga contoh ya. Ini untuk dummy aja. Setelah selesai, teman-teman bisa masuk ke akun saya dan akun TikTok yang ditautkan. Nanti saya akan presentasi juga bagaimana point of view dari seorang afiliator ya. Jadi teman-teman bisa jualan produk juga tanpa harus memiliki produknya. Tapi saat ini saya jelasin dulu bagaimana teman-teman bisa mendaftarkan diri sebagai akun TikTok Shop dulu. Jadi setelah registrasi dan mengisi formulir berkaitan dengan identity, teman-teman bisa masuk ke akun TikTok yang ditautkan, dan teman-teman bisa pilih akun pemasaran. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal tautkan aja, klik tautkan akun TikTok baru, dan masukkan nama username akun TikTok teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh kayak saya, di sini ada DDR_16. Saya buat nih DDR_16. Nanti akan masuk ke inbox di aplikasi teman-teman semua. Seperti itu. Akan masuk di inbox aplikasi teman-teman semua untuk dikonfirmasi maksimum 120 jam dari uh, saat teman-teman menautkan akun tersebut. Nah, di dalam TikTok Shop Seller Center ini, teman-teman juga bisa mengakses beberapa menu antara lain uh, menu produk di mana teman-teman bisa menambahkan produk-produk ke dalam shop-nya nih, ke dalam etalase-etalase yang dikhususkan untuk keperluan teman-teman melakukan live streaming ataupun short video. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan produk-produknya di menu produk. Nah, nanti apabila ada order yang masuk, itu akan masuk ke menu pesanan dan pengiriman. Nah, tapi nanti kita akan praktek lebih lanjut ya berkaitan dengan bagaimana upload produknya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya saya akan menjelaskan berkaitan dengan afiliasi. Jadi sebenarnya di TikTok ini tuh sudah sangat settle nih mempersiapkan fitur-fitur buat para teman-teman nih pegiat UMKM atau UKM ya untuk memperjualbelikan produknya di dalam platform TikTok itu sendiri. Jadi pada saat teman-teman masuk ke
akun seller center dan teman-teman sudah mengupload produknya, baik ada bakso goreng, ada keripik kaca, atau ada apa namanya rujak cireng gitu. Tapi teman-teman pengen memperluas lagi nih jaringan penjualan si produk-produk teman-teman itu sendiri. Caranya bagaimana? Mengaktifkan afiliasi di dalam TikTok Shop. Teman-teman masuk ke akun seller center. Sorry, ada suara kereta tadi. Oke, teman-teman tinggal masuk ke sorry, sorry. Ke dalam promosi afiliasi yang ada di atas, teman-teman klik aja. Nah, jadi TikTok itu ada 3 jenis afiliasi teman-teman. Yang satu adalah program toko, yang kedua adalah program terbuka, yang ketiga adalah program bertarget. Jadi bedanya tuh apa sih? Let's say teman-teman ini punya di dalam kelola produk ini ada 100 produk gitu kan. Baik ada makanan, ada fashion, ada stationery, ada elektronik seperti itu. Nah, teman-teman tuh pengen mengafiliasikan semua produknya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pilih yang namanya program toko. Jadi pada saat kita buat program toko, kita tinggal mengatur persentasenya, let's say 5% gitu. Tapi 5% ini berlaku untuk 100 produk. 100 produk teman-teman yang ada di uh, etalase tersebut gitu. Nah, tapi saya pada saat kerja di TikTok, saya selalu menyarankan untuk para penjual itu mengaktifkan yang namanya program terbuka. Bedanya apa? Di program terbuka ini, teman-teman bisa mengatur, karena kita tahu nih, profit dari fashion ke food and beverage, terus ke elektronik itu pasti akan, marginnya itu akan berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi, di program terbuka ini, dengan sangat leluasa, teman-teman bisa memilih produk mana saja yang akan diafiliasikan, beserta besaran komisinya itu antar produk, antar kategori itu bisa berbeda-beda. Let's say, untuk baju saya mau kasih komisinya 15%. Untuk elektronik saya mau kasihnya komisinya 3%. Karena kita tahu margin terendah dalam dunia retail itu ada di elektronik ya teman-teman ya. Jadi biasanya komisi yang akan diberikan akan jauh lebih kecil. Terus ada beauty juga, itu bisa juga. Jadi di sini akan teman-teman bisa langsung daftarkan untuk produk-produk yang teman-teman punya nih, yang mau diafiliasikan di program terbuka. Ini berhubung saya belum ada produknya, jadi tidak ada pilihannya. Sebentar ya teman, ini ada bar Zoom, jadi agak-agak terganggu, sorry. Jadi nanti teman-teman apabila udah ada produknya, teman-teman tinggal klik aja di program terbuka baru, dan nanti teman-teman pilih produk mana saja yang akan diafiliasikan beserta besaran persentase per produknya. Nah, yang ketiga ini sangat menarik banget buat teman-teman. Ini ada namanya program bertarget. Jadi program bertarget ini itu bisa memberikan fasilitas teman-teman untuk bekerja sama langsung dengan kreator-kreator yang memang saat ini lagi hype nih atau lagi FYP terus seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman cari apa namanya kreatornya itu bisa di marketplace creator. Jadi kita bisa lihat nih siapa sih yang saat ini memang lagi banyak peminatnya nih gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa pilih sesuai dengan kategori di mana kreator-kreator ini membuat kontennya ya. Let's say teman-teman punya produk makanan. Jadi jangan pilih konten kreator yang selalu promosiin barang elektronik. Jadi nggak align gitu. Jadi merusak algoritma juga nantinya. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana untuk membuat program bertarget? Jadi di sini ada yang namanya Raffi Nagita, ada namanya Gisela, ada namanya eh, banyaklah artis-artis yang ada di dalam sini. Jadi teman-teman sama seperti program terbuka, nanti teman-teman bisa langsung eh, klik tombol program bertarget baru, di mana nanti teman-teman akan pilih produk-produknya yang mana saja yang akan diafiliasikan beserta nanti teman-teman akan memilih langsung afiliator mana yang kira-kira teman-teman akan ajak kerjasama. Nah, sejauh ini ada yang mau dipertanyakan dulu nggak berkaitan dengan afiliasi? Fitur Kak, ini aku sangat izin mau membantu banget bertanya. buat teman-teman yang memang baru banget nih mau membuka usaha. Karena saya ada success story juga di mana afiliasi ini sangat membantu apa namanya para penjual-penjual UMKM kecil. Salah satunya adalah
salah satunya adalah penjual saya yang memang sebelumnya menjual rujak cireng, dan karena dia mengaktifkan fitur afiliasi ini, jadi yang tadinya tingkat produksinya hanya ratusan, saat ini udah ribuan, bahkan puluhan ribu dalam sehari, seperti itu. Oke, sorry, tadi yang mau bertanya dipersilakan. Oh ya, Kak, ini Mm-mm, kan ini jadi mau cerita aja gitu. Akun TikTok aku kan mm, udah aku daftarin nih, jadi kayak mm-mm. TikTok Shop nih. Tapi habis itu eh barang-barang yang aku masukin ke katalog tuh nggak muncul di akun TikTok aku. Itu kenapa ya? Iya, aku tahu banget itu masalahnya di mana. Oh, Jadi gini, kalau kamu masuk, ini siapa tadi namanya? Berlian atau Adelia atau Putri? Berlian, Oke, berlian. Berlian. Jadi gini, Hmm. bagaimana produk kamu itu bisa muncul? Satu, saat kamu masuk ke TikTok, kamu pakai aplikasi TikTok Seller atau buka seller TikTok ini lewat website? Lewat website deh pas waktu itu. Karena Oke, agak kamu sekarang lagi pakai laptop atau pakai handphone? pakai handphone. Oh, oke. Jadi nanti kamu ke seller center, di mana pakai barcode yang tadi aku kasih. Hmm. Nah, nanti kamu pilih ke sini nih, ke akun, sorry, sorry. Maaf ya teman-teman, Oh. ini sebenarnya yang memperlambat nih. Ada barbarnya, jadi agak ketutup. Akun TikTok yang ditautkan. Kenapa produknya Berlian nggak Mm-mm. tidak tidak tampil? Karena Berlian itu memilih menautkan di akun resmi. Bagaimana cara Hmm. menampilkannya? Berlian harus melepas tautan dulu di akun resmi. Setelah itu Berlian masuk ke akun pemasaran dan ditautkan ulang. Nah, seperti itu. Jadi, karena kan Berlian ini tidak punya produk secara sendiri ya, tidak punya produk produk sendiri. Jadi, ngambil produk orang untuk afiliasi, bener kan? Jadi, Berlian ini jadi afiliator, ya bener kan? Halo, apakah suara saya putus-putus? Agak putus-putus. Suara aku. Oke, pokoknya nanti Berlian coba aja Mm-mm. cara yang aku kasih tahu ya. Jadi nanti, Agak putus-putus, uh, Kak. Maaf. oke oke. Aku kasih linknya aja di chat box ya. Nanti Berlian tinggal akses aja Mm-mm. uh, melalui link tersebut. Nanti dibuka lewat mobile browser. Nanti pilih akun TikTok yang ditautkan ini, akun resminya dilepas tautkan. Terus dipindahkan ke akun Oke. pemasaran. Sama seperti yang saya lakukan ini. Seperti itu. Nah, nanti produk-produk Oke. dari yang Berlian ambil dari sorry, dari marketplace produk itu akan tampil semua di etalase. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Ayo Jadi yang sebenarnya, punya, silakan. jadi sebenarnya ini related dengan title yang sudah saya buat tadi, presentasi yang saya buat. Jadi di mana di halaman paling depan itu saya sudah tuliskan ya teman-teman, bagaimana teman-teman bisa memulai usaha dengan low cost. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu punya, tidak perlu uh, punya modal untuk membeli barang tersebut terlebih dahulu. Saya ada satu trial. Jadi saat saya masih di TikTok Shop saat itu, saya ada afiliator atau content creator yang memang mereka itu pengen banget jualin produk seperti itu. Produk-produk yang memang bisa diafiliasikan. Contohnya ada vacuum cleaner, ada mixer, ada skincare yang dia punya gitu. Jadi bagaimana sih caranya mengolah produk-produk itu untuk kita bisa perjualbelikan lagi? Mungkin caranya sama seperti yang Berlian lakukan tadi ya. Mungkin aku akan ganti device untuk share screen-nya melalui handphone. Mau tunggu sebentar. Jadi aku akan kasih contoh bagaimana eh, kita sebagai individu yang ingin memulai usaha, tapi kita tidak punya modal untuk membeli barangnya tersebut untuk kita jual. Sebentar ya. Sudah kelihatan belum ya, teman-teman? Belum ada. Belum Belum Kak. ya? Sebentar ya.
Sudah kelihatan ya? Oke, sudah. Oke, jadi yang dilakukan Berlian tadi itu sangatlah bagus dan banyak orang yang tiba-tiba mendadak kaya dari apa yang Berlian lakukan karena dia menjadi afiliator di sini. Dan ini menjadi kesempatan juga buat teman-teman nih sambil kuliah, sambil cari cuan juga karena itu yang saya lakukan juga akhir-akhir ini. Jadi caranya bagaimana? Pada saat akun yang sudah ditautkan tadi, teman-teman itu akan ada yang namanya fitur showcase nih di sini teman-teman. Jadi pada saat let's say saya kunjungi akunnya Berlian, itu udah ada yang namanya showcase. Nah, tadi masalahnya Berlian itu belum ada produk yang tampil di keranjang. Kayak gini belum ada kan, Ber? Nah, nanti kamu coba ikutin cara yang Ya, saya belum kasih tahu ada. tadi. Jadi nanti biar nongol nih produknya apa aja. Nah, contoh Oke. Pak Syarif kunjungin akun TikTok saya atau Berlian deh, kunjungin akun TikTok saya. Di sini di showcase-nya itu udah banyak banget produk kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ini bukan produk saya, tapi ini produk afiliasi semua. Dan di sini setiap produk afiliasi ini akan ada yang namanya komisi. Seperti itu. Nah, itulah yang Berlian cari. Benar nggak, Berlian? Komisi Ya, benar afiliasi sekali. seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menambahkan produk-produk afiliasi ini? Jadi pada saat sudah ditautkan melalui barcode yang tadi saya sudah kasih, teman-teman bisa masuk ke profile. Oh, sebentar, saya kasih tahu dulu. Jadi ini follower saya masih 94 ya, teman-teman. Tapi di sini saya sudah ada fitur live streaming. Seperti itu, ya. Jadi ini bedanya. Tuh, Pak Syarif langsung visit profile saya, kelihatan kan? Kayak gitu. Nah, jadi bagaimana nih buat teman-teman yang ingin memperjualbelikan produk, tapi saya nggak punya produknya. Oh, ini saya ada contoh nih ya, di belakang laptop saya persis. Nih, saya akan kasih contoh. Kita bisa memanfaatkan produk-produk yang ada di rumah sebenarnya, teman-teman. Jadi, bagaimana caranya? Saya punya yang namanya vacuum cleaner nih. Ini mereknya Derma. Ya, ini harganya 200 ribuan lah. Ini masih saya pakai nih sampai detik ini untuk bersihin mobil, bersihin kamar. Saya pengen banget nih jualin produk ini gitu. Meskipun saya nggak punya barangnya di sini. Tapi caranya bagaimana? Setelah kita menautkan akun tersebut, kita tinggal masuk akun TikTok, terus kalian pilih TikTok Shop. Ini ada ya, yang di atas nih. Yang di antara showcase, di bawah tulisan showcase ada tulisan TikTok Shop. Teman-teman klik seperti itu. Nah, di mana teman-teman mencari produknya, teman-teman tinggal klik produk marketplace. Di sini ada produk marketplace. Seperti itu. Nah, teman-teman tinggal cari. Tadi saya punya vacuum cleaner Derma. Saya suatu hari mau live streaming atau bikin konten video, saya lagi bersih-bersihin kamar, tapi konten video saya ada keranjang kuningnya. Gitu. Padahal itu dari barang yang saya punya. Tapi pada saat orang beli melalui video saya, yang punya Dermanya akan proses. Saya kasih contoh ya, ini Derma, vacuum cleaner. Di sini saya yakin akan ada banyak banget produk serupa. Nah, ini adalah vacuum cleaner saya mana ya? Sebentar. Nah, ini adalah vacuum cleaner saya nih, yang 239.000. Tapi teman-teman juga saya sarankan apabila ingin mengafiliasikan produk, teman-teman juga harus secara jeli melihat komisinya ya, karena saya bilang tadi banyak banget produk yang sama, tapi komisinya ada yang lebih besar. Seperti itu. Lihat komisi di mana, Kak? Jadi di sini nih, di earn. Earn itu 19.950. Jadi pada saat kamu berhasil memperjualbelikan produk itu yang seharga 399, ini yang paling pertama ya, yang DX 700 two in one, kamu akan mendapatkan komisi sebesar 19.950. Seperti itu. Atau sebelah kanannya pada saat itu kejual, kamu akan mendapatkan komisi 24.950. Tapi teman-teman make sure ya, ini ada dua nih. Sebagai contoh nih, ini yang kedua ada komisinya 24.950, tapi di bawahnya produk serupa, komisinya 52.000. Teman-teman akan pilih yang mana? Pasti akan pilih yang 52.950, benar kan? Karena secara komisi itu akan jauh lebih besar. Nah, kembali lagi, oke saya mau tambahin lah produk yang mana tadi punya saya ini sebagai contoh ya. Sebenarnya banyak banget yang komisinya lebih besar lagi. Ini yang DX115C. Sesimpel itu, teman-teman produknya itu udah masuk ke etalase kita. Kita kembali ke halaman utama dan di sini ada produknya. Ya, seperti itu.
Jadi pada saat Berlian masuk ke profil saya, ini udah ada si Derma ini. Kayak gitu. Makanya kan sekarang kalau kita lihat profil-profil Instagram dari Gen Z sekarang kan banyak tuh yang namanya Linktree, Bitly, ya kan, yang dimana dalamnya tuh produk-produk yang lagi dicari nih sama orang-orang gitu kan. Ada tisu lah dia jual di situ, karena kan tisu sekarang lagi hits banget nih. Apa namanya, daya guna tisu ini saat ini tuh sangat tinggi sekali, sehingga afiliator ini mengambil kesempatan bagaimana caranya bisa memperjualbelikan produk yang cepat gitu, masuknya dengan fast moving consumer goods seperti itu. Nah, tidak hanya elektronik aja, di sini juga banyak nih. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin produk-produk kecantikan. Nah, kalau misalnya mau manage produk, nah di sini bisa kalau nggak salah, oke, sorry, di sini di produk marketplace, misalnya ya, sekarang yang lagi hits apa sih? Skintific. Nah, udah teman-teman tinggal cari aja Skintific. Dan di sini juga banyak produk yang serupa. Kita cari yang komisinya memang lebih besar. Seperti itu. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak sejauh ini? Berkaitan dengan afiliasi. Jadi, pada saat, kita kembali ke pembahasan awal ya. Pada saat, misalnya Berlian punya usaha, menjual produk fashion. Dan Berlian ini mengaktifasikan yang namanya afiliasi. Itu semua akan nongol di sini, teman-teman. Di produk marketplace ini. Tinggal kita cari keywordnya apa. Berlian Duster, Berlian crop top, Berlian hijab, atau apa segala macam. Jadi tinggal kita cari keywordnya aja. Nanti kita Kak, tinggal lihat komisinya berapa. Yes, maaf mau tanya, tapi ini kalau kita mau tambahin ad produk itu ada batasannya nggak? nggak ada. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya sama sekali untuk masuk ke etalase kita ini ya, ke showcase ya. Iya, Kak. Tidak ada. Tapi nanti ada, teman-teman tinggal atur aja. Saya coba lagi cari lagi ya, mohon maaf. Di mana teman-teman itu bisa mengatur, misalnya let's say nih, di showcase ini ternyata si iPhone ini udah terlalu bawah gitu kan. Pengen saya naikkan ke atas, itu bisa. Cuma saya lupa, sebentar ya, saya cari dulu. Gitu. Tapi yang jelas tidak ada maksimalnya berapa banyak produk teman-teman yang mau sorry, berapa banyak produk yang akan masuk ke etalase itu tidak ada batasan. Let's say, misalnya gini, Berlian temenan nih sama saya gitu kan. Aduh, gue bingung nih pengen cari tisu gitu kan. Beli lewat gue aja, tinggal cari nih. Kita sebagai pengguna cari tisu ya kan. Tisu, tisu sisi 10. Beli lewat gue aja ya. eh Apa namanya? Ber gitu. Nah, ini tinggal cari nih yang komisinya terbesar. Misalnya add. Udah. Nah, ini kan tinggal masuk ke shop, udah masuk ke showcase kan. Nah, ini teman-teman bisa edit kalau nggak salah deh. Bisa. Nanti nanti saya coba cari tahu dulu deh. Di sini masuk shop, udah masuk ke etalase, tinggal saya share doang ke WhatsApp, ke siapapun. Oh, kayak gitu bisa ya. Jadi Berlian bisa beli lewat saya, lewat link saya, dan saya akan dapat komisi kayak gitu. Nah Oh iya, gitu. Kak. Aku Elvita Yes, ini mau tanya dulu. Kan kalau kita yes. nge-add dari Mm-mm. produk-produk itu, kalau kita mau Mm-mm. live, tapi kita punya beberapa produk dari yang kita masukin ke Mm-mm. showcase kita itu bisa nggak sih, Kak, sambil kita nge-live produk-produk tersebut biar cuma dapat komisinya atau gimana sih, Kak? Masih kurang Bisa. paham. Oke, jadi gini, let's say teman-teman udah masukin semua produk ya ke dalam etalase. Sekarang kita masuk ke fase live dulu deh, gitu. Mungkin karena tadi siapa Vita? Elvita, panggil aja Vita. El. Oke, El. Tadi El tanya berkaitan bagaimana sih untuk live streamingnya itu sendiri mengatur produknya. Jadi sekarang kita masuk ke fase live streaming ya. Teman-teman tinggal klik tombol plus yang ada di tengah, masuk ke menu live ya. Sorry, masuk ke menu live. Nah, di sini sebelum melakukan live streaming, teman-teman bisa pilih terlebih dahulu produk apa yang akan teman-teman live streaming kan saat itu. Caranya bagaimana? Di sini ada logo produk tas ya. Teman-teman klik di sini add product. Nah,
teman-teman tinggal pilih. Ada laptop, ada apa namanya iPad, nanti tinggal dimasukkan. Nih saya kasih contoh ya, bagaimana eh, apa namanya jumlah follower tidak mempengaruhi jumlah viewers. Nih saya kasih contoh. Jadi let's say saya masukkan produk untuk laptop. Bentar-bentar. Atau eh, power bank ya. Ini saya ada satu contoh power bank. Sebentar saya ambil dulu power banknya. Teman-teman itu sebenarnya banyak banget trik-trik untuk melakukan kegiatan live streaming di dalam TikTok Shop ya. Seperti itu. Nah, ini aku kasih contoh untuk power bank yang aku punya. Kebetulan aku power bank lover, jadi semua power bank aku punya gitu. Kolektor ya. Kolektor. Buat nge-charge ini motor ya kan, kalau Oh, mogok tengah jalan. Nah, udah nih kita udah masukin nih semua produk power bank ya kan, back. Nah, saya ambil contoh satu lagi. Nah, udah setelah kita masukin kita back. Nah, ini adalah produk-produk yang akan kita lakukan live streaming. Nah, di sini bagaimana caranya kita bikin title Pesta Power Bank kayak gitu. Ya. Setelah kita setting judulnya apa, kita tinggal lakukan go live. Nanti teman-teman lihat sendiri ya jumlah viewersnya ya. Nah, 3, 2, 1. Dimulai dari hitungan ke satu, teman-teman itu udah harus yang namanya mulai apa namanya berinteraksi. Kayak ucapkan, halo selamat malam teman-teman, selamat datang di live streaming kita hari ini. Hari ini kita akan review beberapa power bank yang teman-teman bisa beli. Mungkin teman-teman bisa komen di chat box ya, kira-kira apa namanya power bank apa yang teman-teman mau pilih seperti itu. Nah, let's say ini ada Pak Syarif join kan. Pak Syarif tanya, boleh di-spill nggak etalase nomor satu? Mungkin teman-teman boleh masuk ke akun saya juga di DDR_1611. Oke, teman-teman tinggal Mending Pak. klik gimana? Iya mending kalau ada yang nanya kayak gitu kita ya enak semangat. Kadang nongol bentar hilang, nongol bentar hilang. Nah, itu dia. Jadi diperlukannya yang namanya interaksi terhadap host dan juga apa namanya viewers karena apa namanya itu sangat mempengaruhi algoritma juga, Mas. Jadi jangan sampai kita keputus sebenarnya pada saat kita baru mulai start. Kita kadang suka demotivate pada saat, aduh viewer saya cuma segini, segala macam. Seperti itu. Nah, misalnya let's say, Mas Syarif tanya, coba di spill nomor berapa? Teman-teman tinggal klik shop. Nah, tinggal di pin. Oke, ini saya akan apa kasih lihat teman-teman ya untuk power bank yang saya punya ini. Ini harganya di 599.000. Teman-teman bisa cek sendiri ini pengiriman langsung dari Jakarta. Begitu ya. Ini kapasitasnya 20.000 mAh di mana di sini udah ada fitur MagSafe-nya juga. Jadi kalau teman-teman sorry, ada handphone yang sudah ada MagSafe di belakangnya seperti ini akan bisa nempel di belakang power bank-nya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi, nah ini udah langsung auto charge dan pada saat handphonenya dibolak-balik ini tidak akan jatuh seperti itu. Nah, teman-teman, oke boleh di spill etalase nomor 6 ya, sebentar. Etalase nomor 6 ini juga sudah ada MagSafe-nya ya, Kak. Nah, di sini pada saat kita lebih interaktif melalui kegiatan live streaming kita, itu akan lebih men-trigger yang namanya viewers untuk masuk. Kenapa? Saat ini viewersnya sangat sedikit karena saya jamin apa namanya tata bahasa saya yang saya gunakan tidak untuk apa namanya menarik daya minat penjual karena saya sedang mempresentasikan produk seperti itu dan secara quality of video itu juga masih kurang proper mungkin pada saat melakukan live streaming saya bisa pakai tripod atau pakai apa yang lebih stabil untuk bisa mengekspos saya sebagai host seperti itu. Nah, setelah itu misalnya apabila ada penjualan, bagaimana sih teman-teman lihatnya? Ini udah saya end now dulu ya. Nah, di sini nanti akan ada recap-nya nih selama berapa menit teman-teman live streaming, ada berapa viewers sih, nanti ada berapa jumlah followers baru, itu akan kelihatan semua. Nah, kalau teman-teman mau melihat analisa dari produk-produk yang sebenarnya teman-teman afiliasikan, teman-teman bisa masuk lagi ke Showcase, TikTok Shop, dan kemudian di Today's Data.
Di sini semua akan ada rekapitulasi dari hasil penjualan yang teman-teman lakukan melalui live streaming ataupun short video. Seperti itu. Nah, sama halnya seperti live streaming, misalnya teman-teman, gue kurang pede lah kalau live streaming gitu kan. Kita masih ada cara lain untuk melakukan penjualan dan create money buat buat our own pocket nih, kayak gitu. Bagaimana caranya? Kita bikin video lah, let's say 15 detik. Anggap aja saya sedang mempresentasikan produk ini 360 derajat ya. Anggap aja seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan setelah saya membuat video selama 15 detik, otomatis saya akan melakukan yang namanya menautkan produk. Bagaimana cara menautkan produknya? Teman-teman tinggal pilih add link di sini, pilih produk, dan tautkan, pastikan teman-teman juga menautkan produk itu yang sesuai dengan apa yang ada di dalam video. Karena jangan sampai teman-teman bikin videonya soal baju, tapi ternyata yang dimasukin sepatu. Itu impact-nya akan apa? Produk-produk tersebut akan di take down oleh sistem, karena TikTok sudah secanggih itu. Jadi ini, let's say tadi saya buat berkaitan dengan power bank, saya masukin nih produk yang sudah saya ambil dari afiliasi. Seperti itu, tinggal di add. Enter product name. Add. Selesai ya. Kita tinggal ini aja. Power bank terbaru. Keep. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang ingin tanya kayak hashtag itu sangat mempengaruhi atau enggak? Jawabannya secara mustahil iya. Jadi memang hashtag itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman lihat XYZ BCA, Shopee Tanam di dalam situ meskipun platform kita TikTok ya, tapi berkaitan dengan Shopee dan Tokopedia kita sangat larang ya teman-teman karena akan berdampak pada penutupan akun yang teman-teman sudah bangun seperti itu. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal post aja. Nah, setelah kita post, nanti videonya akan tampil dan ada keranjang kuning di mana pada saat lewat di beranda teman-teman dan teman-teman mau beli lewat video saya itu bisa. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya juga bagaimana meyakinkan si calon pembeli itu. Sebenarnya gini teman-teman ya. Pada saat misalnya Pak Syarif atau Berlian masuk ke akun TikTok saya dan mengklik produk tisu ini, itu akan kelihatan berapa jumlah produk tisu ini yang sudah terjual, di mana sudah ada 13.400 produk sold, which is sudah terjual. Jadi ini akan meyakinkan para calon pembeli. Jadi tidak direct ke apa namanya profil kita, karena di sini udah ada reviewnya yang akan lebih membangkitkan atau gain trust dari calon pembeli tersebut. Kayak gitu. Oh iya Pak, Kak, maaf Pak. satu Mm-mm. lagi maaf, kan kita udah masukin ke showcase nih, kayak Mm-mm. contoh dari tisu Nice. Nah, tapi kan Mm-mm. kalau kita setelah buka all shopnya dari tisu Nice itu sendiri kan nanti banyak produk lagi tuh. Nah, itu apa Mm-mm. kita masih dapat komisi atau enggak? Karena kan kita sendiri nggak masukin ke etalase ke produk kita sendiri. Oke, jadi yang semua produk yang kita masuk dari awal mula kita sebutnya PDP ya atau landing page, produk display page ini, semua yang ada di dalam sini itu akan dapat karena dia masuknya melalui landing page yang depan. Seperti itu. Semua akan mendapatkan komisi afiliasi yang sudah disesuaikan ya. Seperti itu. Tapi alangkah baik kalau misalnya teman-teman mau menambahkan juga masing-masing ini nih. Dari ini kan yang lagi hits banget nih, banyak banget karena di rumah saya juga ada kayaknya tisu yang ini. Gitu kan. Jadi teman-teman tambahkan juga bisa kayak gitu. Pak, Saya mau maaf tanya kalau Pak. misalnya kita mau nge-post, kita mau post nih postingan, Mm-mm. terus ditambahin dengan keranjang kuning, gimana ya Pak? Caranya, Pak? Ngepost video. Post video, tapi Nah, ada keranjang kuningnya gitu. Jadi mm-mm. ada orang yang beli kan, kita dapat komisi ya, Pak ya, kalau Ya, misalnya ada yang beli gitu ya. betul. Itu yang tadi saya jelasin. Jadi pertama, ini Tadi Mas saya siapa tadi kelewat yang nanya? ya Pak. Iya nggak apa-apa, tenang aja. Mas siapa? Ismail. Mas Ismail. Jadi gini Mas Ismail. Jadi pertama, Mas Ismail udah tolong dipastikan akunnya udah tertaut dulu ya. Nah, di sini Akunnya kenapa? saat sudah tertaut antara akun TikTok dan TikTok Shop Oh, gitu. gitu. Jadi Mas Ismail langkah awalnya adalah Mas Ismail pilih dulu produk mana yang akan dibuat videonya.
Gitu, let's say kayak saya punya vacuum cleaner ini yang tadi saya bilang, ini saya bisa bikin kayak a day in my life, bersihin kamar saya, bersihin mobil saya, segala macam. Dan di situ ada yang namanya keranjang kuningnya, di mana Mas Ismail kalau masuk bisa beli, Berlian kalau masuk bisa beli, gitu kan. Jadi Nah, iya, iya. sesuai yang saya screenshot, saya share screen ini, jadi Mas Ismail masuk ke TikTok Shop, di mana tulisan yang di bawah showcase ini, kemudian Mas Ismail pilih, let's say sekarang lagi produk apa ya, Skintific lah gitu kan. Apa ya? Oh, White Lab lah. Ini misalnya contoh White Lab Serum gitu. Nah, kayak gini. Ini contoh ya. Kita add nih. Tapi Mas Ismail perlu diperhatikan lagi ya. Di sini banyak banget produk yang serupa. Caranya bagaimana Mas Ismail untuk mengkurasi? Pertama, Mas Ismail harus cari yang namanya komisinya yang lebih besar, dan atau dari produk ini, produk yang akan Mas Ismail itu dari antara toko A dan toko B, cari yang secara produk sold-nya lebih banyak. Kayak gitu, untuk lebih meyakinkan lagi si calon pembeli. Let's say, saya akan ambil si serum ini nih, karena saya pakai serum ini juga. Jadi, kita klik add, ini otomatis akan masuk ke etalase. Sorry. Masuk ke etalase kita nih, ya kan? Udah kelihatan ya Mas Ismail, di sini ada serum nih yang paling pertama. Bagaimana kita membuat video dan tampil di keranjang kuningnya? Caranya seperti ini. Kita create, tekan tombol plus. Let's say kita punya 15 detik, kita ambil. Nah, di sini ada contoh serumnya, gitu ya. Jadi Mas Ismail buat misalnya kayak gini. Sebentar ya, ini kok agak blur ya. Oke, buat teman-teman yang mau mendapatkan kulit lebih cerah dalam waktu singkat, dalam waktu 2 minggu, untuk cowok-cowok nih khususnya, jangan lupa beli krim White Lab ini ya. Bagaimana caranya teman-teman? Tinggal klik aja keranjang kuning di bawah sini. Dah, selesai kan? Urusan kita selesai nih untuk buat video. Bagaimana memasukkan produk ini ke dalam keranjang kuning? Prosesnya seperti ini. Klik yang checklist pink, klik next. Nah, di sini ada add link nih, Mas Ismail. Jadi Mas Ismail harus klik add link, pilih produk. Nah, ini ada produk yang kita ambil nih tadi dengan komisi berapa juta itu tadi ya. Oh, 7.000 deh, bukan berapa juta. 7.080. Oh, oke. Kita tinggal Oh, di add. yang 7.080 itu komisi kita, ya. Ya. Nah, ntar di sini Mas Setiap ada Ismail satu nih, orang yang beli. Mas Ismail ini terserah mau ngaturnya nih keranjang kuningnya tulisannya gimana. Misalnya, eh, wajah glowing seketika gitu. Ini kreatif kita sebenarnya TikTok tuh. Jadi add. Kita coba di visit profile saya. Ini akan ada keranjang kuningnya atau enggak? Apa namanya? Namanya White Lab. Tiba banyak banget ya. Kayaknya sih gitu. White Lab Serum gitu kan. Ini udah saya add link ya, Mas Ismail nih, wajah glowing seketika. Pada saat saya post, cancel. Nanti akan ada, aduh maaf ya, postingan saya agak-agak sampah. Nah, di sini akan ada yang namanya video yang sudah ada keranjang kuningnya. Bicara dalam waktu singkat, Nah, kalau teman-teman sekarang visit, ini akan ada keranjang kuningnya. Boleh nggak di visit? Nggak apa-apa, ini akun Tadi Dabi. nama akunnya apa tadi tuh? DDR underscore 16 Belum 11. muncul, Kak. Belum Belum muncul. ya? Coba saya 16. refresh lagi ya. Kayak gitu. Udah masuk belum Pak Syarif? Sebentar. Ini sudah saya refresh. Belum ada. Belum ada ya? Ya mungkin Oh, lagi dalam perjalanan ya. oh belum. Belum Belum ya? Terakhir masih yang power bank. Iya, belum ada, Pak. Sudah muncul, Mas. Oh, Udah ya? Ada nggak keranjang kuningnya? Mana ya? Pasti Oh, dia belum pakai nih. Telkomsel tuh. Belum ada tapi keranjang kuning. Belum ada. Oh, udah ada. Ada Udah wajah ya? glowing Nah, seketika. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal klik aja keranjang kuningnya dan bisa langsung belanja di situ.
Tadi kayak ada gitu. ini Pak, mungkin pertanyaan kayak earn itu berarti kita dapat tadi misal contoh 7.900, Yes. ada yang beli satu produknya ini ya. Iya, jadi setiap produk yang terjual dari yang saya buat videonya ini itu akan mendapatkan kita akan mendapatkan komisi sebesar 7.900 apa 7.000 berapa sih nanti kita lihat lagi di sini nih. TikTok Shop. Sebenarnya tadi di video ada. Nah, Mas Ismail pastikan ya nanti kalau pada saat pilih barang Skintific kita harus lihat earn-nya. Earn-nya itu adalah komisi yang kita dapatkan. 7.250, 7.700, 19.950. Nah, mungkin teman-teman kan tadi kayak ada yang tanya, iya kalau ada yang interaksi, tanya atau segala macam. Kan saya bilang, no need to worry. Kita masih ada cara penjualan tuh banyak. Satu, seperti yang saya tadi kasih contoh sama Berlian. Berlian lagi nyari tisu. Bentar, jangan beli dulu, pakai akun gua aja. Lu beli lewat gua ya. Gitu. Caranya gimana? Tinggal saya cari tisu yang tadi saya sudah tambahkan ke etalase, di mana ada yang di sini. Nah, tinggal saya klik share aja nih. Di samping keranjang ini kan ada panah ke kanan ya. Tinggal diklik, saya copy link atau ke WhatsApp, udah selesai. Pada saat Berlian belanja lewat link itu, saya dapat komisi. Gitu. Sesimpel itu. Oh, Kak, kalau bisa mau juga tanya tuh Kak. Berarti Mm-mm. kalau mau cari kalau short video, ya udah deh. Satu-satu sabar. Ayo siapa dulu? Siapa Saya dulu? sampai jam 11 kok masih lama. Gimana? jadi berarti kalau kita nih Siapa kayak nih? kerja Siapa di nih? kantor, kalau Vita. teman-teman pada mau beli dari melalui TikTok Shop berarti tinggal kita share aja linknya, mereka Iya, tinggal screenshot, kita betul. masukin, kita plus dapat komisinya juga ya. Kita tinggal share ke Mm-mm, saya share ke kamu beli mm-mm, lewat link itu, mm-mm. pada saat udah confirm, nanti kita yang dapat. Oh gitu. Kamu Itu gini, pun saya kan yang mau beli nih, kamu share aja mm-mm, linknya nih. Nih, mm-mm. kamu share link ke saya beli tisu itu lewat link yang kamu kirim. Nanti pada Uh-uh. saat produknya terkirim, kamu baru dapat komisinya. Oh gitu. Berarti kalau sudah Mm-mm. penerimaan di tangan konsumennya, baru kita Iya, dapat komisinya. yes, betul. Makasih Kak. Sama-sama. Tuh, lagi check out Itu buat pacarku ya kan. itu dapatnya tanpa harus bikin postingan juga kan? Maksudnya Buat gimana? dapetin komisinya itu. Komisinya didapatkan apabila ada transaksi dari apa produk-produk yang teman-teman tarik nih dari menu TikTok Shop ini. Heeh. Kayak gitu. Kan biasa kalau maaf saya kan biasanya kan harus posting dulu gitu ya kan. Hmm, Kalau hmm, mau ada hmm, yang beli lewat saya kan, itu saya posting dulu, hmm, dia hmm, hmm, masukin ke keranjang baru di check out itu baru saya dapet komisinya gitu kan. Tadi kan kata kakak hmm. kan boleh share link aja. Jadi dia itu belinya dari kita share link itu kita dapat komisi Ya, kan. Jadi yes, betul. tanpa diposting kayak gitu pun bisa ya kita dapat komisi Bisa, dengan cara share link itu aja. bisa. Jadi TikTok ini gini, TikTok itu sangat aware banget dengan behavior dari orang-orang Indonesia. Mungkin secara confidence, bukan confidentiality ya beda ya. Secara confidence nih banyak banget orang-orang di Indonesia itu sebenarnya yang belum percaya diri untuk buat video, untuk buat untuk melakukan live streaming. Jadi fitur ini tuh baru banget dikasih buat kita sebagai afiliator bisa untuk share link. Karena kalau kita lihat di mana Tokopedia, di Shopee kan mereka pakai link-link referral dari kita kan. Nah, TikTok juga melakukan hal tersebut. Tadinya nggak bisa aku share link, kamu tuh beli lewat situ nggak bisa. Sekarang udah bisa. Makanya jadi pada saat kamu nggak bisa buat video, mungkin dengan cara seperti itu, aku mau cari tisu, mau cari, sekarang kan cewek-cewek skincare ya kan, fragrance kayak gitu, itu bisa lewat menu afiliasi tersebut. Seperti itu. Kak, Nah, kalau cara nyari mm-mm. short video dari tempat kita affiliate tuh gimana? Soalnya kan kalau Jadi showcase ini cuma nggak foto doang ya. ya, jadi gini, kalau short video, pada saat kita mengambil afiliasi dan kita kita pengen banget ada short videonya, jadi gini, di TikTok itu sangat melarang sekali yang namanya duplicate untuk konten. Pada saat misalnya gini,
Ini soalnya yang nongol namanya cuma Pak Syarif, Abdul Kohar, Berlian, sama Pak Eki. Jadi contohnya Berlian aja lagi ya. Jadi let's say nih, apa namanya, Berlian pengen banget jualin produknya si Skintific. Tapi Berlian tuh nggak bisa bikin konten gitu kan. Ah, gue ambil aja lah kontennya si Skintific, gue create ulang nih untuk gue upload di dalam akun gue. Nah, itu nggak boleh. Karena pada saat Berlian melakukan hal tersebut, AI-nya TikTok itu akan mendeteksi Berlian itu menduplikat konten. Nanti ada tag-nya itu secara internal nih ya, pada saat aku jadi karyawan TikTok itu, tulisannya ada total copy, di mana secara viewers itu uh, akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Let's say di akun Skintificnya udah 2.000, mungkin Berlian cuma 2 atau 3. Yang harusnya kalau buat sendiri udah ratusan. Ada 200, ada 300 gitu. Jadi uh, TikTok ini memang menuntut kita untuk lebih kreatif lagi untuk bisa buat video. Nah, tadi mungkin banyak sekali orang-orang yang merasa kayak, aduh, gue pengen banget buat apa namanya konten nih, konten video, tapi handphone gue Android, gitu kan. Sebenarnya itu nggak ada halangan ya, teman-teman. Saya ini udah berhubungan lebih dari 10.000, 15.000 penjual nih, penjual-penjual UKM nih yang benar-benar baru banget pengen jualan. Tapi secara skala apa namanya ekonominya nih mereka belum sanggup untuk punya iPhone. Karena kan mereka pasti dengar, lu kalau mau jualan di TikTok harus pakai iPhone, mau live streaming harus iPhone, bikin video ada iPhone. Sebenarnya itu nggak perlu. Sebentar ya, saya mau coba kasih contoh, cuma takutnya ada foto saya. Bentar, saya stop sharing dulu. Nah, jadi sebenarnya di Android itu ada yang namanya Google Foto, teman-teman. Jadi Google Foto itu sebentar bisa membantu kita apabila kita merekam. Sekarang kan memang teknologi kan berkembang pesat banget ya teman-teman. Yang namanya handphone itu sekarang ada namanya optical image stabilization. Jadi pada saat kita ngambil video sambil lari pun itu nggak akan goyang gitu. Nah, tapi ada di beberapa device Android itu yang memang hasilnya tuh masih kurang gitu. Dalam arti uh, uh, masih shaking lah, masih goyang. Jadi ini aku kasih presentasi ya, screen sebentar ya. Hmm, screen. Nah, ini ada salah satu contoh video ya. Nah, misalnya kayak gini. Di semua Android, bahkan di iPhone pun bisa. Ini sorry ya, kayaknya hasilnya putus-putus sih teman-teman ya. Ini contoh aplikasi Google Foto. Caranya gimana untuk edit biar lebih stabil? Teman-teman masuk ke Google Foto, itu semuanya semua akses fotonya udah ada di dalam. Teman-teman tinggal klik edit, ya, klik edit. Setelah itu pilih yang di samping speaker ini, ada yang frame dalamnya ada kotak. Itu namanya stabilization. Nah, nanti dia akan stabilizing. Ini akan membantu banget para UMKM atau UKM atau memang para pelaku pegiat usaha yang memang secara device itu masih sangat belum mumpuni. Dengan bantuan Google Foto ini akan jauh lebih stabil. Di sini secara framing akan jauh lebih stabil. Karena kan kita kalau ngambil video kan pasti begini, ada ke kiri ke kanan, akan mempengaruhi dari kualitas video itu sendiri. Jadi ini harus download Google Fotonya dulu ya, Pak ya? Ya, Google Foto. Google Foto, iya betul. Ya, seperti itu. Ada lagi mau ditanya? Ya mungkin pertanyaan terakhir, ayo. Siapa? Ya, pertanyaan terakhir. Saya izin Aku tanya. mau nanya Ayo. lagi. Ya, nggak apa-apa, Oke, 2 siapa? deh, jangan terakhir. Oke, dua. Siapa? Berlian sama satu lagi siapa tadi? Helvi. Siapa? Mm-mm. Helvi Isabella. Oh, Helvi. Oke. Ya, Helvi dulu deh, Berlian Helvi ntar ya, dulu. ke 10. Berlian. Oke. Berlian ngantri dulu, Berlian. Eh, jadi Ya, gini Helvi Kak, mana sih? Nggak kenapa orangnya nggak? enggak Pak? Oh, ya udah, silakan. Jadi gini, kenapa ya kalau misalkan live itu pas menit-menit pertama itu penontonnya itu naik drastis, tapi setelah Hmm. beberapa menit kemudian malah turun drastis gitu Pak. Oke, itu saya pelajari banget saat saya di TikTok. Jadi bagaimana saya sebagai namanya key account untuk bisa menjaga hal tersebut untuk sustain nih. Jadi sebenarnya gini,
secara mental orang-orang Indonesia ini memang kadang pada saat live streaming melihat viewersnya turun juga kadang-kadang dianya jadi demotivate. Makanya saya nyatakan tadi menit pertama, menit di tengah, dan menit terakhir adalah waktu-waktu krusial untuk kita melakukan live streaming. Jadi apapun hasilnya pada saat kita melihat viewers kita turun, itu algoritmanya memang seperti itu. Tapi pada saat viewers kita turun, kita tetap hajar dengan kita berkomunikasi dua arah meskipun orangnya menurun, itu akan membentuk algoritma agar viewers kita naik. Cara lain adalah kita tetap aktif untuk melakukan pinning produk. Jadi apapun kondisinya, teman-teman tuh harus yang namanya melakukan pinning produk karena apa namanya untuk menjaga kita sebut itu PV atau page viewers pada saat kita melakukan live streaming di dalam platform TikTok. Jadi intinya adalah satu, tetap interaksi apapun kondisinya. Yang kedua, tetap melakukan pinning produk. Meskipun gak ada yang nanya, oke, nih aku ada best seller nih ya untuk hari ini. Mungkin teman-teman bisa dapetin diskon khusus buat produk ini hari ini ya. Teman-teman tuh harus benar-benar yang namanya barbar untuk apa namanya presentasi apa namanya jadi host seperti itu. Kayak gitu. Jadi tetap tahu tahu istilah pinning produk kan. Jadi yang tadi misalnya saya lakukan live streaming, misalnya Pak Syarif tanya boleh di-spill dong etalase 6 gitu. Nah, itu kalau ada yang nanya, kalau enggak, kita tetap lakukan pinning. Seperti itu. Oke, siap. Nah, nanti Pak, kita apakah untuk praktek ya. menjaga viewers, Iya. Pak, Ya, apakah untuk menjaga viewers tetap stay di live stream kita harus konsisten live setiap hari selama 2 jam atau minimal pokoknya setiap hari itu 2 jam gitu. oke, pertanyaan yang bagus banget. Saya adalah orang pertama di TikTok Shop khusus di kategori incubation ya. Saya masuk itu di 2021 saat TikTok Shop itu masih banget receh banget. Di mana saya bilang tadi, makanya saya menghandle lebih dari 10.000 penjual itu yang secara status itu masih dari awal banget. Dulu itu sempat ada peraturan bahwasanya TikTok itu secara apabila ingin menjaga kualitas dari viewers yang ada, host setiap seller atau brand atau host itu harus menjaga durasi live streaming minimum 1 jam. Nah, tapi sering berjalannya waktu, sering banyaknya kompetitor, brand-brand lain. Saat ini kita pastikan bahwa kita harus memastikan setiap brand ataupun seller ataupun host itu harus melakukan live streaming minimum 2 jam per sesi gitu. Nah, untuk waktunya sendiri mungkin teman-teman kan bertanya kira-kira prime time-nya kapan sih? Kalau prime time udah pasti pagi jam 7 ke jam 8. Jam makan siang. Meskipun sekarang di kantin-kantin banyak televisi ya menyiarkan berita, tapi orang pasti akan fokus ke handphone. Terus jam pulang kerja seperti itu. Nah, tapi di luar itu teman-teman kita berikan keleluasaan untuk bereksplorasi sendiri kira-kira untuk pangsa pasar produk yang teman jual ini adanya di jam berapa? Kayak gitu. Nah, tapi untuk yang tadi pertanyaan Masnya, apakah ada minimum requirements untuk melakukan live streaming? Yes, untuk saat ini adalah 2 jam per sesi. Jadi jangan sampai keputus ya. Gitu. Nah, pada saat melakukan live streaming juga, kadang kan kita suka, bentar deh mau ke toilet, atau bentar deh mau apa gitu. Jangan kalian end live streaming, tapi di situ ada fitur pause. Jadi jangan di end. Sebenarnya banyak banget untuk requirement-requirementsnya ya. Jadi pertama jangan melakukan apa namanya jangan merokok atau pada saat kita mau live streaming pastikan lensa dari kamera kita tuh kita bersihkan karena di AI-nya TikTok itu akan mendeteksi apa namanya smoke namanya pada saat kamera kita tuh buram seperti itu. Bener, bener tahu Pak, kena Mm-mm. asap ke Bennett. Iya, memang pasti. Terus kedua, misalnya Berlian lagi deh, jualan produk fashion, pakai manekin, ya kan? Terus tiba-tiba bajunya digantiin tuh di depan kamera manekinnya, itu juga nggak boleh. Masuknya nudity, gitu. Jadi pastikan pada saat kita mau ganti baju dari manekin itu, kita geser dulu ke samping kamera, kita ganti, kita baru taruh lagi, Kalau seperti itu. nunjukin nunjukin logo produk boleh Pak? Logo produk boleh, cuma banyak banget Boleh. para penjual-penjual baru ini itu kadang di belakangnya itu ada LED ya, LED yang menerangkan soal WhatsApp atau akun lainnya, Berlian Shop
berlian Shopee, berlian Tokopedia itu sangat dilarang. Itu namanya redirect traffic. Saat kita berjualan di TikTok, kita harus fokus jualan di TikTok, jangan di platform lain. Kayak gitu. Oke. Nomor telepon juga nggak boleh. Jadi semua itu harus transaksionalnya itu harus di dalam TikTok Shop. Gitu. Berarti Terakhir. ada beberapa Iya, faktor yang sensitif ya, Pak? Ya, Kak. Yes, betul. Kita juga nggak boleh kayak kayak lagi. kita juga punya toko nih di toko ijo itu juga nggak boleh. Toko oren tadinya masih boleh karena udah nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kita nyebutin nomor telepon kita, nggak boleh ya, Nggak itu boleh, sensitif nggak ya, boleh. Pak? Bikin video kadang kan kita sebagai si punya empunya brand nih, misalnya saya punya brand baju nih, gitu kan. Eh, saya seneng banget nih, ada transaksi saya ada ratusan. Saya bikinlah konten. Wah, resi packingan. Kan suka ada kayak gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Tanpa disadari, barcode-barcode yang kita video itu kalau orang nakal, itu bisa di-scan sama orang untuk di fraudulent. Untuk di, apa namanya, di fraud gitu. Datanya diambil. Seperti itu sangat dilarang. Jadi bikin video pun banyak banget restriction-nya kayak gitu. Nggak boleh kita scan unboxing aja itu sangat-sangat di apa namanya dijaga ya. Jadi dibalik jangan sampai resinya itu di depan yang menampilkan nomor telepon, alamat itu nggak boleh ataupun barcode kayak gitu-gitu. Seperti itu. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir nih, Kak Diar nih. Oke. Karena kita keterbatasan waktu ya, udah jam 10 Yes. juga Nggak mungkin jadi sampai jam 12 nih. mungkin nanti Satu, Pak. kita bisa arrange di kegiatan lainnya mungkin nanti sama JLP sama Pak Eki Boleh. juga dalam bentuk workshop gitu ya, Pak Diar, Boleh, boleh, Mas boleh. Diar ya. Oke, Boleh. menutup tadi pertanyaan dari Helvi, silakan. Tadi Helvi ya? Iya, Pak. Kita. Gimana Pak Eki? Ayo, oke, silakan Helvi, ayo. Apa yang mau ditanya? Sebentar, Kak, tunggu. Pak, Apa? Putus-putus ya. Iya. Pak mau tanya dong Pak. Yes. Itu kalau misalnya komisi itu kalau melalui COD kan saya biasa banyak kan yang COD ya Pak. Itu sistem prosesnya itu untuk masuk komisinya itu menunggu 3 hari kemudian atau emang langsung masuk ya Pak? Jadi gini, misalnya saya ini yang punya brand White Lab. Terus kamu beli produk saya, itu baru dikirim, baru di pick up, misalnya transaksi hari ini, di pick up hari ini, tapi terkirim di H+3. Nah itu, kapan komisinya akan masuk? Itu biasanya 3 hari setelah produk terkirim ya. Gitu. Itu komisi untuk afiliator dan apa namanya uang untuk si yang punya brand itu akan masuk minimal di H+3 setelah produk terkirim. Seperti itu. Karena banyak banget nih yang COD-COD itu nakal sebenarnya. Jadi Iya betul Pak. ada yang beli tiba-tiba ya kita lihat lah sendiri yang FYP di TikTok tiba-tiba ditolak atau udah dibuka dibalikin atau tiba-tiba nggak ada orang di rumahnya. Itu yang sering terjadi sih. Kayak gitu. Sama satu lagi Pak, kalau kita kan mau buat video satu produk di punyanya kita di forum itu kan ada yang buat gimana cara mengetahuinya itu produk itu gratis ongkir, terus sama diskonnya gitu tuh gimana ya Pak? Oke, Supaya kan jadi gini, kebanyakan oke, gimana? Iya, lanjut lagi tadi terakhir. gimana caranya bisa ngetahui itu? Kita kan sebagai ibu berumah tangga kebanyakan mau cari yang gratis ongkir gitu ya Pak. Oke, Gimana ya oke, Pak? jadi gini, jangan salah persepsi bahwasanya gratis ongkir itu bukan dari brandnya, tapi dari usernya. TikTok itu memberikan kuota untuk Pak Syarif, Berlian, segala macam untuk bisa menikmati yang fasilitas yang namanya gratis ongkir. Nah, tapi seiring berjalannya waktu tadi seperti saya bilang, mungkin saat ini tadi pada saat saya awal perbedaannya apa sih? Mungkin TikTok Shop lebih murah segala macam. Dulu TikTok Shop memberikan gratis ongkir dengan tanpa minimum transaksi.
Sekarang dinaikin lagi minimum transaksi 20.000, dinaikin lagi minimum transaksi 60.000. Itu kan tanpa kita ketahui di belakangnya seperti apa. Tapi yang jelas eh, bagaimana kamu tahu, kamu nggak akan tahu kecuali kamu sebagai buyer, karena TikTok Shop akan memberikan fasilitas itu ke buyer seperti itu. Oh, jadi kita nggak bisa ngetahuin kalau itu tuh kita upload fotonya itu tuh gratis ongkir atau tidaknya kita nggak tahu ya Pak. Enggak. Jadi nanti secara bannernya itu, ribbonnya atau pitanya itu akan nongol sendiri apabila kita memang eligible untuk mendapatkan gratis ongkir tersebut. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, paling itu pertanyaan terakhir ya. Mungkin nanti selebihnya, mungkin kalau ada waktu dan kesempatan lagi, mungkin kita bisa ketemu lagi secara langsung, akan lebih baik lagi untuk bisa lebih praktek, praktek lebih apa sih namanya itu, biar praktek secara langsung ya, biar lebih Iya. enak gitu kan, gitu. Oke. Ya, Terima kasih nanti juga buat teman-teman. nanti CLP yang ngundang Mas Diar. Sama Pak Boleh, Sarif. boleh, Iya, boleh. kebetulan Menarik, namanya cakep, bagus. iya kebetulan Pak Eki ini ke ke kepala Ganesha Lepreneur, Mas Diar. Jadi Oh, memang ada lembaga khusus di kampus kita yang memang nah, mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang memang interest ke wirausaha kayak gitu. Nanti Usaha, benar. kita bisa arrange ya Pak Eki Siap, ya, siap, siap Pak Dokter. ya undang benar-benar Mas Diar mungkin sebagai boleh. Jadi narasumber nanti di workshop biar lebih praktikal ya. iya, Siap. benar. Jadi teman-teman, intinya gini ya. Saya yakin banget deh teman-teman tuh punya bakat dan juga seperti yang saya bilang tadi bibit-bibit. Jadi teman-teman tuh harus tetap berinovasi dan harus ikutin ya trennya tuh apa gitu. Saya sampai di titik ini juga bukan karena secara instan, tapi saya mengikuti tren-tren yang ada seperti itu. Makanya saya yakin banget nih anak-anak STI Ganesha harus udah lebih maju lagi nih sekarang, biar bisa bisa bersaing lah gitu kan di apa namanya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi spill aja dikit ya Pak Syarif ya mungkin sebelum Iya. closing. Jadi sebenarnya Nah, kalau saya present tadi di mana sih tadi di sini ya di presentasi saya di introduction saya. Di sini kan saya bekerja di 3 perusahaan. Ada di MAP, ada di iStyle, dan di ByteDance, di TikTok sendiri. Jadi di MAP itu saya 4 tahun, di iStyle saya 4 tahun, kemudian di 2021, 2021 Oktober sampai 2023 Mei itu saya di TikTok. Setelah itu saya balik lagi teman-teman ke iStyle.id karena kenapa? Key learning-nya apa? Perusahaan tidak akan buta dengan kualitas kita sebagai apa namanya pekerja yang apa yang sebenarnya kita bekerja itu secara tekun ya teman-teman ya. Jadi intinya saya ditarik lagi ke Salim Group. Jadi saya sekarang kerja di Salim Group dan saat ini saya sedang ada project Pak Eki. Jadi di mana kita akan buat platform baru, di mana platform barunya ini memang akan dikhususkan untuk para UMKM nih Pak Eki. Jadi yes, betul banget. Nanti kita akan mau workshop, boleh, feel free. Nanti saya akan adakan workshop. Jadi kita akan gather UMKM-UMKM. Dan di platform itu sangat memungkinkan sekali, misalnya Pak Eki sebagai pemilik brand ingin belikan produk orang, itu yang namanya fitur afiliasi. Karena walau bagaimanapun Pak Eki, sekarang fitur afiliasi itu lagi sangat tren banget dan sangat berguna banget untuk brand awareness, untuk spread channel kita, untuk apa namanya memperluas jaringan penjualan kita gitu Pak Eki. Jadi nanti akan saya informasikan ya melalui Pak Syarif. Nanti mungkin Siap, siap. Pak Syarif share aja nomornya. siap. Seperti itu. Ya teman-teman tetap semangat ya. Terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Semoga apa yang saya informasikan setidaknya bisa masuklah 1-2 case ya yang bisa teman-teman implementasi di kemudian hari. Ingat ya, kita hidup dengan uang, jadi harus pinter-pinter cari uang. Dan Mantap. gitu Pak Abdul Kohar, bener ya Pak Kohar ya? Quotes-nya. Makasih Mas Diar, Ya, ilmunya, tipsnya motonya teman-teman. keren bener itu motonya. Iya bener. Salah Ingat. satu alumni nih Nggak- Pak Kohar nih, uh-uh. alumni Ganesha. Oke, terima kasih banyak. Sebentar saya remove spotlight. Oke, Oke. terima kasih banyak Mas Diar, Kak Diar,
yang sudah luar biasa tadi sharing banyak hal soal tadi TikTok Shop, bagaimana menjadi afiliator, bagaimana dapat cuan dengan modal 0 rupiah gitu ya kurang lebih, dan berbagai macam tips-tips dan tadi pertanyaan-pertanyaan antusiasnya juga sangat tinggi gitu ya. Dan semoga nanti ke depannya melihat antusias yang tinggi ini pastinya kita nanti bisa bekerja sama dengan JLP dan Ya, lembaga terkait lain. Mungkin kita bisa bikin acara workshop offline supaya teman-teman yang tadi masih banyak pertanyaan, masih bingung dan lain sebagainya nanti bisa dapat pencerahan gitu. Dan tadi kalau tadi kita mungkin lebih ke TikTok Shop, mungkin nanti akan ada yang lain-lainnya kayak tadi misalnya Mas Diar sekarang kan di iStyle ada platform khusus yang bisa juga ningkatin awareness cuan kita juga kan tadi. Insya Allah nanti akan kita buat kita kemas dalam satu kegiatan untuk menjadi edukasi lah. E-commerce. Nah itu jangan lupa belanja di iStyle ya semua kata Mas Tiar. Promosi. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita foto bersama dulu ya. Yang belum on cam, ayo on cam dulu. maaf nih Pak Dokter, saya belum bisa on cam ini. Oh iya, nggak apa-apa Pak Eki. Ayo semuanya yang belum on cam kita on cam dulu. Bentar, Pak. Ayo, oke, siap-siap dulu, ayo. Tiara, Ini yang lain yang bisa on cam. Tiara dandan dulu Tiara. Nah baru Banyak kayak juga yang ini ngajak. muka-mukanya nih. Bapak tahu aja. Oh ada Pak Ujang juga di sini. Iya, ada Pak Ujang. Iya ada Pak Ujang tuh, tiba-tiba nyala kameranya Pak Ujang. Iya, dari tadi dia nongol ada. Pak Ujang gimana kabarnya? Alhamdulillah, Peki sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita Kak Diar gimana kabarnya Kak Diar? Alhamdulillah sehat Pak Ujang. Jadi kita Jadi apa nih? Oke, kita screenshot dulu ya. Ya. Yang page pertama, gimana nih gayanya nih? Jempol. Jempol. Ganesha gimana sih hand gesture-nya? Gak ada sih. Gimana Pak? Genggam. Gini, Pak. Gini. Genggam. Ya. Oh Genggam gitu. tangan. Apa itu? Ini kali ya. Cuan. Iya, Tiara tahu tuh mutiara itu. Oh, cuan. Oh, cuan. iya, Ini salam cuan. bisa hati juga, bisa cuan juga, salam cuan. Awas ada partai itu. 1, 2, ayo semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Diar atas ilmu-ilmunya yang luar biasa malam ini dan terima kasih Makasih Kakak. teman-teman semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga kegiatan kuliah tamu ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan tentunya untuk usaha-usaha bisnis-bisnis yang teman-teman punya. Amin. Biar cuan terus. Cuan, hidup cuan. Ditunggu next kelasnya, Kak. Nah, tuh udah di request. Pasti. Offline ya, jangan online lagi ya. Agak kaku ngomongnya, agak keserimpet soalnya. Boleh. Biar enak nanyanya, Pak. Jadi MC-nya nanti Mutiara ya. MC-nya Mutiara nanti. Mutiara, Pak. Iya, boleh. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di event selanjutnya. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Terima kasih Kak Diar, Pak Sarip, Terima kasih Pak Kohar, Pak Ujang, teman-teman semua terima kasih. Sehat-sehat semua. Semoga bermanfaat ilmunya tadi. Kak. Saya izin live. Terima kasih Kak Diar. Terima kasih Kak Diar. Terima kasih Pak dosen. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak, fotonya jangan lupa di-share ya Pak di grup. Siap. Oke. Makasih ya semuanya. Ayo di crop aja, Pak.
Selamat Pak. ujian yang marketing, jangan lupa dicatat nanti keluar di ujian tuh besoknya. Oke? Oke, Pak.